Pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis oleh atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan, atau dapat juga didefinisikan sebagai suatu metode dalam pembuatan karangan yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-sub topik dan mungkin dipecah lagi ke dalam sub-sub topik yang telah terperinci. Jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan yang pertama ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan karangan yang lebih menonjolkan aspek pelukisannya sebuah benda sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan asal katanya, yaitu describere atau bahasa Latin yang berarti menulis tentang, membeberkan sesuatu hal, melukiskan sesuatu hal. Penggambaran sesuatu dalam karangan deskripsi memerlukan kecermatan, pengamatan, dan ketelitian. Tulisan deskripsi dimaksudkan untuk menciptakan sebuah pengalaman pada diri pembaca dan memberi identitas atau informasi mengenai objek tertentu sehingga pembaca dapat mengenalinya bila bertemu atau berhadapan dengan objek tadi. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskripsi adalah bentuk tulisan yang bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan jalan melukiskan hakikat objek yang sebenarnya. Dalam tulisan deskripsi, penulisan tidak boleh mencampur adukan keadaan yang sebenarnya dengan interpretasinya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskripsi adalah bentuk tulisan yang bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan jalan melukiskan hakikat objek yang sebenarnya. Karangan narasi. Yang kedua yaitu karangan narasi. Karangan narasi berasal dari narraten atau bercerita, adalah suatu pengetahuan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. Karangan narasi memiliki dua macam sifat, yaitu narasi ekspositoris atau narasi faktual. Pengertiannya sendiri yaitu narasi yang hanya bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca agar pengetahuannya bertambah luas. Contohnya misalkan kayak perjalanan, autobiografi, kisah perampokan, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua narasi sugestif atau narasi berplot, yaitu narasi yang mampu menimbulkan daya khayal. Contoh narasi sugestif adalah novel atau cerpen. Kemudian jenis karangan ketiga yaitu karangan eksposisi. Karangan eksposisi berasal dari bahasa Inggris yaitu exposition yang berarti membuka atau memulai. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, dan menerangkan sesuatu. Dalam karangan eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama adalah pemberitahuan atau informasi. Karangan eksposisi juga dapat disebut karangan paparan karena karangan bersifat memaparkan sesuatu. Contoh karangan eksposisi yaitu yang berupa opini, misalkan ketika kita kehilangan etika. Kemudian contoh karangan eksposisi yang berupa tips yaitu langkah-langkah dasar merawat busana. Kemudian karangan argumentasi. Tujuan utama karangan argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu. Syarat utama untuk menulis karangan argumentasi adalah penulisannya harus terampil dalam bernalar dan menyusun ide yang logis. Karangan argumentasi memiliki ciri pertama, mengemukakan alasan atau bantahan. Kedua, mengusahakan pemecahan suatu masalah, dan yang ketiga, mendiskusikan suatu persoalan tanpa mencapai suatu penyelesaian. 5. Karangan persuasi. Dalam bahasa Inggris, kata to persuade
berarti membujuk atau meyakinkan. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan membuat pembaca percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang mungkin berupa fakta, suatu pendirian umum, suatu pendapat atau gagasan, ataupun perasaan seseorang. Dalam karangan persuasi, fakta-fakta yang relevan dan jelas harus diuraikan sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat diterima secara meyakinkan. Dalam menulis karangan persuasi, harus pula diperhatikan penggunaan diksi yang berpengaruh kuat terhadap emosi dan perasaan pembaca. Dari segi medan pemakaiannya, karangan persuasi dapat digolongkan menjadi 4, yaitu A. Persuasi politik, yaitu sesuai dengan namanya. Persuasi politik dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkesinambungan dalam dunia politik dan kenegaraan. B. Persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. C. Persuasi propaganda. Objek yang disampaikan dalam persuasi propaganda adalah informasi. Tujuan persuasi ini yaitu diharapkan para pembaca atau pendengar mau dan sadar untuk berbuat sesuatu. D. Persuasi advertensi atau iklan. Persuasi iklan dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Lewat persuasi ini diharapkan agar pembaca atau pendengar menjadi kenal, senang, ingin memiliki atau memakai jasa yang ditawarkan. 6. Karangan campuran. Selain merupakan karangan murni, misalnya eksposisi atau persuasi, sering ditemukan karangan campuran atau kombinasi. Isinya dapat merupakan gabungan eksposisi dengan deskripsi atau eksposisi dengan argumentasi. Dalam wacana yang lain sering kita temukan narasi berperan sebagai ilustri bagi karangan eksposisi atau persuasi. 3. Manfaat karangan. Manfaat karangan yaitu ada 4. 1. Untuk menyusun karangan secara teratur. 2. Memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda. 3. Menghindari penggunaan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. 4. Memudahkan penulis untuk mencari materi baru. Kesimpulan. Kerangka karangan adalah suatu metode dalam pembuatan karangan yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-sub topik dan mungkin dipecah lagi ke dalam sub-sub topik yang lebih terperinci. Jenis-jenis karangan yaitu 1. Karangan narasi, 2. Karangan deskripsi, 3. Karangan eksposisi, 4. Karangan argumentasi, 5. Karangan persuasi, 6. Karangan campuran. Salah satu manfaat dari kerangka karangan yaitu untuk menyusun karangan secara teratur. Thank you.